Nah, tadi ada satu lagi. Kita mengeluarkan zakat itu setelah dipotong dengan kebutuhan primer kita. Oh gitu. Jadi tidak semata-mata Kita punya penghasilan, misalnya penghasilan kita sampai tadi setara 70 juta gitu ya. Tapi kan kita juga punya kebutuhan kan. Alhamdulillah dapat amplop nih. Wah, roman-romannya senang sekali nih. Ji, iya Ki. Dapat apa itu? Dapat amplop dong. Amplop apa itu? Ini tebal nih. Ini saya kan termasuk mustahik zakat mal. Oh, dapat zakat berarti ceritanya. Iya dong. Kan ini biasa. Akhir tahun biasanya banyak tuh yang ngasih Kalau zakat cuma mal. zakat nggak cuma. Wih. Oh, nggak ngira aku untuk wae padha wae. Kok sama dapat juga? Iyalah. Emang kamu dapat zakat mal itu dari bagian apa sih? Kalau saya fisabilillah. Oh, fisabilillah. Fisabilillah. Oh, kalau kamu apa, Kang? Saya ini Ibnu Sabil. Kok iso? Kok bisa? Ya kan bapak saya namanya Sabil. Saya anaknya Pak Sabil. Oh, jadi saya Ibnu Sabil. Dapat zakat karena anaknya Pak Sabil. Kok bisa begitu ya? Lah, kamu fisabilillah gimana kok bisa Saya lebih masuk akal lagi. Nah, sesuai sabilillah. Jalan saya suka di jalan-jalan. Dapat lah kan sabilillah. Oh, suka jalan-jalan. Iya, artinya kan jalan sabil itu. Dapat. Wow, orang suka jalan-jalan dapat uang lah. Kok kacau gini kita? Nih kita perlu membahas ini, kok bisa kita dapat betul. Yang sebenarnya itu apakah betul kita nih berhak dapat dengan alasan seperti itu? Ya, butuh pencerahan dari yang ahli. Assalamualaikum. Kok pada bawa-bawa amplop ini dari mana? Ini kita ceritanya dapat masing-masing dapat cipratan zakat mal. Ini kan udah mau lebaran. Alhamdulillah. THR, memang termasuk mustahik kalian. Nah, ini kan kita kan tiba-tiba dapat kan, ada daftarnya. Nah, kita menerka-nerka. Kayaknya nih saya dapat karena Ibnu Sabil, anaknya Pak Sabil. Saya suka di jalan, sabilillah kan. Pas kan? Iya. Tapi aslinya dapat kenapa ya nggak tahu juga gitu. Ini harus jelas dulu kalian termasuk mustahik atau enggak. Nah, kalau enggak harus balikin itu. Balikin padahal udah kepakai separuh nih, gimana sih? Nantilah jalan-jalan. Nanti dibalikin aja nggak apa-apa, amplopnya aja. Amplopnya. Iya, makanya penting kita kaji itu. Nah, gimana ini ya Mbak? Kita terkait dengan zakat mal ini kita perlu pembahasan ini kayaknya asik kita bahas ini. Harus mengkaji dulu ya. Kapan dikeluarkannya Mbak zakat mal itu? Oke, yang pertama kapan dulu ya? Ini saya simpan dulu ya, saya diambil aja nanti. Karena nanti juga dibalikin nggak? Mulai dari waktunya dulu Mbak, coba Mbak. Kapan? Jadi zakat mal itu wajib dikeluarkan ketika sudah haul. Haul itu bahasa Arab ya, artinya setahun. Maka kewajiban menghitung zakat mal agar bisa diketahui nanti sudah terkena zakat atau belum itu setahun sekali. Nah biasanya orang menandainya itu di akhir tahun tadi kata Abdan ya, makanya tapi jangan sampai nyampur dengan zakat fitrah ya. Jangan dianggap itu satu paket gitu ya. Iya beda ya. Setahun itu mulai dari kapan sampai? Nah itu harus dicatatkan makanya harus gitu. jelas ya. Misalnya dari Syawal, nanti ketemu Syawal lagi kan berarti pas Ramadan ya. Oh berarti hitungannya hijriah ya, bukan masehi ya? Iya hitungannya hijriah. Harta yang mengendap selama 1 tahun. Iya. Dari harta mal itu tadi ya. Beda dengan fitrah. Oke, kalau ini Mbak, batasan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu ada nggak? Maksudnya kita punya harta berapa banyak? Kemudian kapan wajib zakatnya? Kalau saya misalnya dapat amplop ini langsung ada zakatnya atau enggak gitu? Ada berapa dapatnya itu? Ya rahasia. Iya, itu berjuta-juta itu tebal itu kayaknya. Jadi batasan atau kalau di istilah kita disebut nisab ya. Harta kita terkena zakat itu ketika sudah mencapai setara dengan
harga 85 gram emas. Jadi kenapa kok pakai emas? Karena itu lebih ini ya, harganya Stabil apa ya? stabil. Jadi kalau uang itu kan kursnya beda-beda tiap mata uang. Kalau emas kan lebih sama ya di semua negara juga. Kalau naik ya naik, turun ya turun. Jadi harga emas hari ini berapa? Nanti dikonversikan dengan harta kekayaan kita selama 1 tahun itu. Jika memang lebih dari 85 gram, itu tadi memang harus wajib terkena zakat. Gitu. Gitu. Kalau kemudian misal saya punya emas saja lah ya 85 gram, kan harus dikeluarkan. Misalnya sekarang berapa sih nilai emas 1 gramnya itu? Katakanlah 2 juta lah, katakan aja lah. Ya, digenepin lah ya biar gampang. 2 juta, berarti 85 gram emas itu senilai berapa tuh? 85 kali 2. 180 ya. 170. 170 juta. Kalau saya punya uang 170 juta, sudah wajib zakat kan? Yang dikeluarkan berapa? Nah, zakatnya berapa? Besaran zakatnya. Dikeluarkan. Nah, tadi ada satu lagi. Kita mengeluarkan zakat itu setelah dipotong dengan kebutuhan primer kita. Oh, gitu. Jadi tidak semata-mata penghasilan, misalnya penghasilan kita sampai tadi setara 170 juta gitu ya. Tapi kan kita juga punya kebutuhan kan, buat anak, istri, dan pendidikan, makan dan lain sebagainya itu. Sandang, pangan, dasar. Nah, yang mengendap tadi makanya Aji bilangnya yang mengendap kan, yang belum dibelanjakan. Berarti kalau misalnya saya punya 170, tapi kemudian setelah dikurangi kebutuhan hanya jadi 150, berarti belum wajib zakat. Belum. Gitu. Ya. Tapi kalau misal sudah dikurangi kebutuhan pokok, kebutuhan primer, hasilnya ternyata masih 170 juta atau di atas lah ya. Karena Abdan ini kan jam terbang mengisi kajian di mana-mana ya. Tarifnya sudah terbang. Luar biasa memang. Jadi fisabilillah ya. Pensinya udah menggambarkan. Berarti harta yang bersih, Mbak ya. Harta bersih mengendap. Betul. Harta mengendap dikeluarkan 2,5%. Oh, 2,5% dari 170 juta. Dari 170 juta. Paham. Ya, ini terkait tadi udah dikeluarkan. Sekarang yang berhak menerima seperti kayak tadi berdua ini yang berdebat nih antara Ibnu Sabil dengan Sabilillah. Nah, itu saya punya jawabannya nih. Nah, inilah ini. Wah, ini draft kitab apa ini? Kitab sekarang punya ini alhamdulillah ini tuntunan terkait dengan fikih zakat kontemporer milik Majelis Tarjih yang sudah lama kita godok. Luar biasa. Sudah bertahun-tahun. Seingat saya, wah ya sudah insya Allah nggak gosong ya. Nggak gosong. Saking matangnya lengkap di sini. Ini lengkap ini ya. Lengkap. Komprehensif ya. Komprehensif. Dan sudah ditanfid oleh PP Muhammadiyah. Wah itu. Itu yang paling penting. Tinggal menunggu cetak secara masif. Nanti mungkin warga Muhammadiyah bisa beli di SM dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pertanyaan siapa aja yang berhak mendapatkan. Nah, ini kita langsung saja ke pembahasannya ya. Ini ada di bagian ke-6 terkait dengan asnaf mustahik zakat. Asnaf mustahik zakat itu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat mal ya. Di sini terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 60, saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 1, orang-orang fakir, 2, orang-orang miskin, 3, pengurus-pengurus zakat atau kita sering sebut amil zakat ya. Kemudian mu'alaf, orang-orang mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan budak, kemudian untuk orang yang berhutang, kemudian ini fi sabilillah yang tadi ya untuk di jalan Allah. Dan yang terakhir wabnis sabil, yaitu untuk mereka yang dalam perjalanan. Nah, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60.
Lah ini memang ayat ini sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu. Nah, tapi di dalam draft ini itu ada penafsiran yang lebih komprehensif terkait dengan siapa-siapa saja yang mendapatkan zakat. Ya. Makanya namanya kontemporer ya. Kontemporer. Jadi kalau kemudian ada yang nanya, ya memang yang namanya asnaf 8 ya dari dulu ya begitu. Bedanya apa? Nah ini ada. Ya bukan beda sih sebetulnya. Para ulama zaman dulu memang sudah merumuskan, kita kemudian lebih menyesuaikannya dengan zaman yang sekarang ini. Ya, karena kan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Mungkin ada bagian-bagian orang yang zaman dulu belum ada. Nah, sekarang kita bisa masukkan. Ya. Nah, kita kupas lengkap saja ya. Yang pertama itu ada fakir miskin. Nah, ini yang kemudian yang paling lumrah ya, yang paling kemudian sering kita dapati bahwa yang berhak mendapatkan zakat adalah fakir dan miskin. Dan di sini dijelaskan secara rinci apa itu fakir dan apa itu miskin ya. Siapa yang kemudian dikatakan sebagai orang yang fakir dan siapa saja yang dikatakan sebagai orang yang miskin. Di sini orang fakir ya, ini sudah ada poin-poinnya secara lengkap ya. Yang pertama orang yang tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Orang yang mengalami kemiskinan multidimensi, kemudian ada difabel yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian ada lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan, orang yang kehilangan harta benda karena bencana dan lain sebagainya. Ini yang termasuk ke dalam orang-orang fakir ya. Ya. Jadi orang fakir itu ya atau fukoro adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan atau orang yang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer atau dasar. Nelangsa ya? Ya itu, dan itu memang secara kenyataan banyak di antara masyarakat kita yang masih di taraf fakir ini ya. Dan itu memang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Kemudian yang kedua ada orang-orang miskin atau al-masakin ya. Orang-orang miskin ini juga sudah dijelaskan ya bahwa orang-orang miskin ini adalah orang yang memiliki pekerjaan ya, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi lebih sedikit punya usaha gitu ya. Jadi lebih mampu untuk berusaha, tidak seperti fakir tadi, tapi tetap tidak bisa memenuhi untuk kebutuhannya sehari seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang disebut dengan miskin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah amil. Nah, ini perlu pembahasan yang khusus ini karena kita ada beberapa pertanyaan terkait dengan amil ini kan. Nah, jadi kita kalau kemudian sebagai muzaki itu kan seyogianya menyalurkan zakat ke amil, dan sudah banyak di masyarakat itu amil yang kemudian siap menerima zakat dari kita ya, baik zakat fitri maupun zakat mal ya. Nah ini kemudian yang menjadi amil itu siapa? Yang menjadi amil itu siapa? Nah di sini dijelaskan bahkan juga terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 bahwa tentang pengelolaan zakat ya, yang menetapkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yakni lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan juga oleh lembaga amil zakat atau LAZ, yakni lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu Basnas. Kalau kita di Muhammadiyah itu ada lazismu. Nah, berarti harus ke lembaga yang itu ya. Yang sudah profesional. Kalau menurut undang-undang memang begitu, Mbak. Nah, pertanyaannya, lah berarti yang di masjid-masjid yang kita panitia zakat di masjid itu gimana? Iya, itu masuk nggak? Dan kalau di kajian sini dibahas nggak? Ya, kalau menurut
dari dokumen ini, maka panitia masjid yang secara mandiri itu tidak termasuk amil. Nah, maka kemudian kita bisa kemudian mensiasati dalam arti di masjid-masjid Muhammadiyah, ya kan itu sebenarnya masih banyak itu yang pembentukan dari masjid. Nah, kita bisa mengikutkan panitia-panitia pengumpul zakat ini kepada lazismu terdekat. Ya, kan kita ada KL itu ya. Kepanitiaan yang ada struktur kepanitiaannya, kita kemudian dilembagakan, ya entah kemudian nanti bisa pakai SK apa enggak. Tapi yang jelas nanti kita menginduk ke KL terdekat, dan nanti juga secara pengumpulan, pendataan itu juga tetap ke KL nanti. Meskipun di masjid itu tidak ada KL-nya. Nah, itu untuk bagi kita yang Muhammadiyah itu insya Allah sudah mencakup dari apa yang ada di dalam undang-undang ini. Jadi perlu komunikasi antara panitia zakat yang di masjid dengan KL setempat, supaya nanti panitia amal zakat yang di masjid itu dianggap sebagai perwakilan dari lazismu setempat gitu ya. Dari lembaga. Selanjutnya apa aja yang kemudian bisa diperoleh oleh amil? Ya. Ini ada gaji atau honorarium, ya, baik itu pimpinan ataupun pegawainya. Kemudian biaya pengadaan kantor, misalnya kantor belum punya kantor, boleh diadakan kantor dengan bagian untuk amil ini. Kemudian peralatan kantor bisa juga, dan kemudian biaya operasional dan perjalanan dinas dan lain sebagainya. Nah, ini kan sangat kontemporer. Banyak orang yang kemudian bertanya, memang boleh kita beli peralatan kantor lazismu pakai uang zakat, beli bensin pakai uang bensin. Kalau bensinnya ini digunakan untuk perjalanan dinas pengambilan zakat, boleh. Kecuali kalau mau plesir, beda lagi. Kayak siapa nggak ya, boleh kayak siapa ya. Nah, biaya operasionalnya operasional itu boleh kita masuk melalui ini dana amil ini bisa. Kemudian ada yang selanjutnya adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini ada penafsiran yang menarik. Yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, cuma kadang kita tidak sadari. Apa itu? Kalau menurut Aji, apa itu? Mu'alaf itu siapa? Ya, orang yang baru masuk Islam. Aja toh? Iya. Mbak juga kan? Iya. Kalau menurut masyarakat kita secara luas juga mengatakan amil itu apa? Mu'alaf itu hanya orang yang baru masuk Islam. Nah, di sini dijelaskan lebih luas lagi. Bahwa ada penafsiran yang kontemporer bahwa orang mu'alaf yang pertama orang yang baru masuk Islam dengan niat yang lemah. Jadi nanti diberikan zakat biar kuat. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dengan niat yang sudah bagus dan diberi zakat supaya dapat mengajak keluarganya. Jadi keluarganya bisa diajak untuk masuk Islam. Yang ketiga, orang non-muslim. Ini belum masuk Islam. Non-muslim. Tapi dikhawatirkan mengganggu perkembangan Islam. Kalau dibiarkan, maka dikasih zakat mal, biar dia nggak ganggu. Berarti boleh ya non-muslim kita kasih zakat mal. Mu'alaf itu termasuk non-muslim itu. Tapi dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Nah, ini di zaman Nabi itu sudah ada contohnya, yaitu seorang yang namanya Amir bin Tufail. Dia non-muslim, tapi dia suka ganggu. Dikasih zakat biar nggak ganggu. Dan memang akhirnya setelah dikasih zakat malah nggak ganggu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, non-muslim yang tertarik kepada Islam dan diberi zakat biar dia semakin tertarik. Ada kecenderungan, simpati. Biar login. Kemudian selanjutnya ada orang yang memiliki utang atau ghorimin. Dia orang punya utang, tapi dengan catatan utang untuk hal yang baik. Karena utang buat judul, nggak peduli kita, nggak boleh dikasih zakat untuk melunasi utangnya. Kalau utangnya untuk baik untuk kebutuhan keluarga dan kemudian kesulitan untuk kemudian membayar, nah maka boleh dikasih dari bagian zakat mal. Itu Gorim. Tapi Dan, masalahnya sekarang orang berhutang itu kan sudah jadi lifestyle ya. Kadang dia itu berhutang itu ya sebenarnya memang untuk memenuhi lifestyle dia gitu loh, bukan untuk memenuhi kebutuhan primernya kayak gitu. Berarti dia termasuk Gorim apa enggak? Kayak sekarang kan kartu kredit itu kan juga termasuk kita berhutang kan, membeli segala sesuatu yang kita inginkan tapi bayarnya nanti di akhir bulan. Iya betul itu. Berarti itu tidak termasuk Gorim. Kalau kemudian melihat kepada dokumen ini, ya itu nanti kita lihat kepada maslahatnya. Jadi bahkan di sini
orang kaya pun bisa. Orang kaya yang berhutang itu bisa dikasih bagian dari zakat. Asalkan itu tadi harus untuk hal yang baik. Harus hal yang baik. Nah, di sini tertulis bantuan pelunasan utang untuk orang kaya untuk pembangunan fasilitas umum, untuk pembangunan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemudian interaksi dengan warga. Ini hal baru karena saya pahamnya kan mustahik itu ya orang gitu ya. Individu. Disalurkan ke lembaga untuk membangun fasilitas umum. Ya. Bahkan orang kaya pun bisa. Catatannya satu, kalau dia menggunakannya untuk hal yang baik sesuai dengan syariat Islam loh ya, bukan baik nafsu dirinya. Kemudian yang selanjutnya Ibnu Sabil. Sebenarnya Ibnu Sabil itu bukan anaknya Pak Sabil ya. Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang kemudian kalau arti asalnya ya dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dan juga dengan catatan perjalanan yang baik. Oke. Karena perjalanan kemaksiatan mau ngerebut istri orang nggak boleh. Masya Allah. Kehabisan bekal lagi di jalan. Ada ya. Ada begitu ya. Itu nggak boleh. Siapa tahu ada. Nah, kalau lebih kontemporer lagi, artinya tuh bisa untuk beasiswa bagi mahasiswa yang kekurangan. Misalnya dia nggak bisa bayar kos, dia miskin, tapi kan dia sedang nuntut ilmu. Itu boleh. Apalagi di perantauan kan perantauan. Kemudian orang yang berada di luar negeri sebagai TKI atau sekarang namanya PMI ya, yang nggak bisa pulang. Nah itu kan dia nak cari nafkah kan baik kan, bisa dipulangkan dengan cara itu. Ya. Kemudian pemulangan jamaah haji yang terlantar di luar negeri dan lain sebagainya. Nah kemudian masih ada dua ya, yang selanjutnya adalah riqab. Ya, riqab ini adalah kalau arti asalnya ada perbudakan. Nah ini kalau secara kontemporernya di sini bisa diartikan sebagai buruh migran yang mengalami eksploitasi. Kan kita sering dulu dengar kayak misalnya di kapal-kapal asing diperbudak, nah itu nggak bisa pergi karena kontrak dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa kasih dana ke mereka. Korban trafficking. Nah, kemudian perdagangan manusia. Konflik sosial, konflik politik, korban fasisme dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang mustad'afin ya, yang betul-betul dilemahkan. Kemarin ketika ada perang di Gaza itu, ketika kita menyalurkan ke sana ya di Lazis itu juga mereka termasuk ya. Termasuk karena itu korban konflik politik ya, pengungsi Suriah, Gaza dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sabilillah. Saya tadi. Sabilillah ini kami jalan-jalan ini termasuk sabilillah enggak ya. Nah, sabilillah di sini artinya adalah orang yang berada di jalan Allah ya. Nah, kalau di sini pengembangannya itu bisa ke sesuatu yang lebih umum. Enggak hanya ke satu orang. Contoh pembangunan prasarana dan sarana, jalan, dan lainnya sebagainya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, ada guru, warga, dosen. Nah, termasuk misalnya Haji sebagai dai dikasih zakat mal karena fisabilillah, nggak apa-apa karena dia sebagai dai yang ceramah di masyarakat. Nah, kemudian pengembangan kelembagaan bisa tuh organisasi, perguruan, perusahaan, kemudian peningkatan kesejahteraan guru honorer dan lain sebagainya. Buat bangun tempat parkir tadi yang pada ini donasi-donasi buat tempat parkir boleh nggak? Ya kalau tempat parkirnya itu maslahat ya nggak. Kalau tempat parkir diskotik ya jangan. Boleh, itu nggak baik. Sangat kontemporer ya. Jadi ini sangat menarik ya, dan ini sangat solutif untuk kontemporer saat ini zaman sekarang. Jadi layak untuk kita tunggu rilisnya ini. Tapi kalau kita tekstual sekali, banyak sekali yang kepake kayak riqab tadi kan budak. Kalau kita tarik ke konteks sekarang kan sudah nggak ada. Tapi dengan adanya ini kita bisa pakai untuk riqab itu. Ada penafsiran yang lebih. Ada nggak prioritas dari 8 asnaf itu? Misalkan yang tadi paling kelihatan paling sengsara kayaknya kok fakir atau gori misalkan gitu. Kalau dilihat dari ini semuanya setara. Semuanya setara. Jadi artinya porsinya sama-sama ya. Dibagi sama-sama. Rata. 8 asnaf. Jadi tidak ada ya yang ini didahulukan terlebih dahulu, nanti baru yang bagian yang mana gitu. Kalau misalkan ya, Kang, orang zakat tapi zakat untuk dirinya sendiri karena dia termasuk bagian dari 8 asnaf, misalkan amil misalkan gitu. Itu gimana itu? Ya kalau kemudian dia sudah mampu berzakat, kan dia jadi muzaki kan.
Ya sudah, berarti ya itu apa namanya dia apa sudah tidak perlu mendapatkan zakat kan gitu ya Mbak atau gimana Mbak? Tadi kan juga ada orang kaya yang Oh iya mendapatkan berhak. Oh iya iya sih. Yes, yes. Ya Iya. karena kalau dia memang kerjanya sebagai amil ya dan dia dapat bagian dari sana karena dia amil zakat ya, ya tidak apa-apa dapat bagian dari. Tapi untuk diri sendiri berarti boleh aja itu. Diri sendiri kita maksudnya berarti jadi dia masih itu ke dirinya sendiri. tapi kan dia membayarkan itu juga lewat lembaga. Iya, lewat lembaga. Enggak yang ini betul. Ini saya zakat, saya kasihkan ke diri saya. Enggak gitu. Tapi memang prakteknya ada ya, dalam arti bukan cuma zakat mal ya, zakat fitri juga ya. Di daerah saya, tempat saya itu, misal ya, zakat fitri kan wajib, ngasih beras tetangga. Nanti tahu juga ngasih ke kita juga. Iya. Jadi tidak apa-apa kan, maksudnya kita jadi muzaki sekaligus jadi mustahik itu tidak apa-apa dan memang tidak ada nas yang melarang untuk itu kan. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau memang dia amil dapat bagian. Tidak harus ditolak gitu loh. Oke, baik. Tadi sudah ada 8 asnaf menjadi mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sekarang kalau misalkan dalam pembagian kepada mustahik itu bentuknya misalkan modal atau investasi. Misalnya orang itu adalah orang yang ya nggak termasuk 8 golongan tadi, tapi dia ingin usaha, tapi kok belum punya modal, dia pengen bekerja, tapi belum punya uang untuk memulai pekerjaannya, itu bisa nggak zakat itu disalurkan melalui dengan modal atau investasi? Oke, jadi tadi ya Dan ya, salah satunya kan ada yang di apa usaha produktif ya, zakat produktif. Zakat produktif. Jadi memang salah satu kebaruan ya dari sistem zakat yang ada di fikih zakat kontemporer ini adalah membolehkan memberikan ya zakat itu bukan dalam bentuk uang atau makanan pokok secara langsung, tetapi diberikan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Jadi kita beralih dari kemaslahatan satu ke kemaslahatan yang lebih besar. Jadi tujuannya apa? Kita berharap orang-orang yang tadi berhak menerima zakat itu kedepannya itu berubah status jadi muzaki. Jadi dari mustahik menjadi muzaki. Kan kalau hanya dikasih kan kalau hanya dikasih dalam bentuk uang, makanan pokok itu habis ya sudah. Ya. Tapi kalau diberikan tadi modal usaha, misalkan diberikan mesin jahit, ya, dia jadi punya keterampilan di sana, lalu dapat penghasilan dari sana dan tahun depan harapannya dia bisa jadi muzaki itu tadi yang tahun kemarin dia menjadi mustahik. Ya, bisa jadi dari satu mesin jahit dia bisa punya karyawan terus. Tapi bagus banget sih ini, memang menarik banget. Kan, jadi, prinsipnya itu memang. Tapi ada syarat-syaratnya nggak Mbak? Nah kalau yang tadi kan dia memberikan dalam bentuk modal. Nah kalau kita investasikan nih, nah investasi itu kan gambling juga ya, kadang bisa rugi gitu ya. Nah padahal itu kan uang umat. Nah maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebagai amil ya. Kalaupun nanti mau diinvestasikan uang itu ya diproduktifkan agar lebih berkembang, ada beberapa syarat yang disebutkan dalam fikih zakat kontemporer. Saya bacakan ya. Yang pertama itu harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan. Oh, halal. Halal ya. Usaha sabung ayam. Jadi sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita iya. Jadi meskipun nanti di sana ada keuntungan yang besar gitu ya. Tapi itu usaha untuk memproduksi Homer misalnya. Rokok juga nggak boleh, haram dalam Muhammadiyah. Kalau dalam Muhammadiyah ya, keras ini. Oh, yang kedua, diinvestasikan pada bidang usaha yang diyakini menguntungkan. Jadi harus ada studi kelayakan. Ya, dan kalau sembarangan nanti malah rugi. Iya, harus dipelajari matang-matang dan dilakukan oleh profesional. Ya tidak boleh yang dia baru coba-coba gitu ya, berinvestasi seperti itu tidak boleh ya, pakai dana umat. Lalu izin investasi harus dari pemerintahan, sehingga apa, diharapkan pemerintahan itu harus mengganti biaya ya apabila terjadi kerugian atau pailit. Jadi di backup lah. Ada backupnya. Jadi kita tidak mungkin pailit atau uang yang tadi kita investasikan hilang begitu saja. Nah, ini bagus itu. Ini kita mengajak atau menggandeng pemerintah untuk ya bertanggung jawab juga kan atas pengangkat derajatan kita.
Yang terakhir, tidak ada fakir miskin di sekitar situ yang lagi butuh banget biaya untuk dibantu. Kalau mendesak gitu ya, kalau ada fakir miskin ya, yang laparan, mendesak tetap harus langsung gitu ya. Diberikan ya, karena mereka yang paling membutuhkan. Kalau memang nanti masih ada dana yang mengendap dari dana zakat mal itu tadi, baru diputar ya, diproduktifkan. Berarti itu maksudnya investasi itu dari lembaga amilnya ke mustahiknya, atau mustahiknya yang menginvestasikan uang zakat dari tadi? Ininya, amilnya. Oh, dari amilnya. Makanya tadi amil gitu ya. Jadi dari amil. Kalau tadi yang untuk mustahik itu kan dalam bentuk modal itu tadi. Dalam bentuk. Nah, maka ini hikmahnya tadi amil dilembagakan. Oh iya. Kalau amil yang cuma di masjid-masjid kan ya enggak bisa. Belum mampu, belum bisa. Cuma temporer di setiap 1 tahun sekali, dan fungsinya cuma buat menyalurkan itu tok. Nah, kalau kita bisa melembagakan, harapannya nanti potensi zakat kita itu bisa lebih Masya Allah ya. berkembang lagi. Nah, ini pembahasan yang menarik ya. Menarik ini. Solutif. Semoga bisa mencerahkan kita. Tapi yang saya garis bawah itu terakhir tadi pernyataannya Mbak Umil. Jadi zakat itu mengajarkan kita bukan untuk menjadi peminta-minta, tapi malah justru menjadi orang yang kedepannya bisa berzakat. Yang tadinya belum bisa berzakat menjadi orang yang bisa berzakat. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan terus pembahasan kita ya terkait dengan semua masalah-masalah agama di acara apa? Tarji menjawab. Bisa Bisa disaksikan setiap hari selama bulan Ramadan jam 4 di YouTube Tarji Channel atau di TV-mu. Ya, setiap sebelum subuh atau setiap setelah maghrib. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.